bencana yang terjadi di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, itu kan dipandang pemicunya kombinasi antara akibat alam dan juga ada kontribusi manusia. 35% berbanding 65% ya. Ada beberapa yang mengatakan ini ya, ahli klimatologi BMKG ya. Nah, yang menarik Jang, kalau kita simplifikasi sederhana, Kompas itu sempat menyebut laju deforestasi hanya di 3 provinsi ini itu yang hilang dari tahun 90 sampai 2024. 34 tahun berarti ya? 34 ya. Itu ada sekitar, kalau kita perbandingkan dengan luas lapangan sepak bola, itu setara dengan 50.000 kali luas lapangan sepak bola laju deforestasi yang ada di 3 provinsi ini. Dalam setahun? Dalam setahun. Iya, itu gue baca juga Mas soal itu, dan kalau di rata-rata berarti tiap harinya itu ada hutan itu hilang sejumlah hampir 150 kali lapangan bola, Mas. Wih, sehari? Sehari aja berarti. Artinya memang laju deforestasi kita mengerikan, ya? Mengerikan, Mas. Mengerikan sekali. Oke, Mas Saab, Mas Icang, untuk ulikan lengkapnya, lebih dalamnya kita sampaikan setelah saya menyapa terlebih dahulu ini sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, dan tentu saja saya juga nggak sendirian karena hari ini saya ditemani dengan 2 teman diskusi saya yang juga tadi di awal sudah memantik obrolan yang cukup seru, dan kali ini di episode hari ini juga kita akan membahas kembali mengenai bencana yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera bersama dengan Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo Mas Aab dan juga Mas Icang. Halo. Neng Tia, Saab. Masih berduka kita Cang ya? Betul Pakai sweater hitam ya? Iya, dan tentu saja lagi-lagi kami juga ingin mengucapkan begitu ya Mas Aab dan juga Mas Icang, ini juga luka mendalam dan juga bela sungkawa yang sebesar-besarnya terutama bagi para korban yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dan tentu saja Mas Aab dan juga Mas Icang, ini yang kita ketahui bersama begitu ya, sudah lebih dari 2 pekan ya kabar duka dari Sumatera begitu, dan hingga hari ini kalau update sekarang udah berapa? 11 Desember ini saya juga mencatat hampir 1.000 korban, mendekati 1.000 jiwa yang meninggal dunia. Bahkan ini juga saya juga cukup miris begitu ya, udah hampir mendekati angka 1 juta korban yang mengungsi. Begitu. Ini juga dari kita nih beberapa kali episode Ngutik Mas begitu ya, kita cukup sering ya. Angkanya bertambah terus. Dan cukup drastis begitu Mas ya. Itu belum kita tambahkan dengan angka yang hilang dan belum diketemukan. Iya, betul sekali. Yang hilang ratusan begitu Mas. Dan lebih jauh begitu, ini juga ada beberapa ulikan yang sebetulnya sepertinya begitu Mas belum nih muncul banyak ke permukaan. Terlebih ini juga kan para tokoh-tokoh publik, public figure begitu ya. Ini juga ada yang menjadikan bencana ini tentu saja menjadi panggung begitu dalam tanda kutip, tapi juga ada beberapa yang merasakan duka yang sama, yang merasakan duka yang dalam juga terhadap para korban terdampak begitu ya. Ini ada beberapa kalau yang saya catat begitu, yang menarik dari saya begitu Mas ya, ada sisi-sisi humanis nih Mas yang sepertinya kita bisa ulik di episode kali ini. Nah, dari Mas Aab sama Mas Icang, update ulikannya terkait dengan topik ini seperti apa? Ya, kan tadi sempat kita diskusi di awal ya. Jika kemudian kita merujuk angka deforestasi yang ditengarai Jang oleh berbagai ahli sebagai penyumbang terbesar 65% terkait dengan bencana yang cukup hebat itu, yang awalnya kita semua nggak ngeh awalnya. Ya, kita semua nggak ngeh. Akhirnya kemudian kita bisa memahami kenapa bencananya bisa sebegitu besar.
spon penyerapan air yang tumpah ke darat ternyata sudah hilang, Jang. Betul. 50.000 kali luas lapangan sepak bola ternyata tiap tahun terjadi hanya di 3 provinsi. 3 provinsi saja, Mas. Belum semua Sumatera itu. Belum semua Sumatera. Ya. Padahal dari 3 provinsi ini aja, kalau kita perbandingkan dengan Pulau Jawa, luasnya itu mungkin Pulau Jawa ditambah dengan Nusa Tenggara ya, Cang ya. Nah, ini baru di 3 wilayah dan akhirnya karena laju deforestasi yang mencapai angka 50.000 luas kali lapangan sepak bola per tahun yang tadi sudah kemudian dirinci oleh Mas Icang. Di rata-rata per hari 150 luas lapangan sepak bola. Hilang. Cuman 3 provinsi. Hanya di 3 provinsi. Itu kita belum bicara Kepri, Riau, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Mas. Dan kalau kita lihat angka luas terbesar kan Sumatera Selatan, Sumsel sama Riau. Ya. Nah, kalau seandainya itu mungkin digabungkan laju deforestasinya lebih dahsyat, Cang. Ada, Mas, data dari Greenpeace itu lebih awal lagi, 1980 sampai 2007. Itu puncaknya, Mas. Total jenderal itu 12, sekian juta hektar hutan yang hilang. Itu nyaris setara Pulau Jawa, Mas. Total Sumatera ya. Total Sumatera ya. Selama berarti 37 tahun. Dan kalau bisa kita bayangkan ya, luas Pulau Jawa itu 27% dari total luas Sumatera. Nggak nyampe sepertiganya. Nggak nyampe sepertiganya. Tapi kalau kemudian data itu kita bisa jadikan proyeksi untuk berapa besar hutan yang hilang di Sumatera, mengerikan memang. Mengerikan. Dan itu akhirnya berdampak pada ketika kubikasi yang jatuh di Sumatera hanya 3 provinsi 300 sampai 400 mm per day, artinya hamparan ini kemudian ketika air itu tumpahkan kedalamannya itu sekitar 40 cm lah. Bener, dan ini Mas ada update lagi, Mas. Apa? Gue sempet ngikutin di YouTube-nya Brin. Waktu itu ada semacam Zoom ya. Itu ternyata menurut BMKG itu angka di bawah, Mas, curah hujan segitu. Karena kan alatnya nggak ada yang di atas bukit. Itu mostly lebih besar lagi, Mas, curah hujannya, Mas. Oh gitu? Iya. Artinya itu maksudnya proyeksi distributif ya? Iya, jadi karena itu alatnya ada bukan yang di kota, Mas ya. Tapi kalau kita ngikutin yang di bukit yang nggak ada alatnya, mostly bisa hampir 2 kali lipatnya, Mas. Wow, bisa 800 mm per itu menurut day ya? Prof. Erma Yuli Hastin ya, ahli klimatologi dan ahli atmosfer yang sangat expert di bidang cuaca ekstrim, Mas. Oke, kalau kemudian itu bisa 2 kali lipat, gue bayangkan aja nih, Jang ya. Itu kan rata-rata anak kecil sudah tenggelam, Jang. Iya, 80 cm ya. 80 cm itu. Itu kalau kita asumsikan landasannya rata, Jang. Betul. Nah, kalau kemudian landasan rata di seluruh provinsi itu akan tergenang sekedalaman itu. Nah, kemarin sempat sudah kita bahas, ini kan ceruk, Cang. Dan itu terkonsentrasi hanya di daerah aliran sungai, di mana mayoritas pemukiman berada di sana. Betul. Dan kemarin sudah kita sempat diskusikan, lo punya update hitungan tuh, Jang. Dari 3 provinsi ini, berapa persen yang kena dampak? Kalau kemarin kan gue nyebut 50, Mas ya. Ternyata 52, Mas. 52% dari total? Sorry, 52 kabupaten kota. Oh, 52 kabupaten. Kalau kita persentase? 70%. 70%. 69, sekian. Mendekati 70%. Itu kena dampak dari banjir. Nah, dari sektor ini, Jang, akhirnya kan banyak yang bisa kita lihat titik pandangnya dari arah mana nih. Ya. Nah, kalau gue ngelihat sekarang, ini kan banyak riuh rendah di media sosial terkait dengan apa yang dilakukan, pakai seragam, pakai emblem untuk menunjukkan identitas. Nah, kalau lo melihat penanganan di banjir ini kan sebetulnya kita harus simultan. Tidak perlu ada satu menihilkan yang lain. Nah, gue sempat melihat itu, Jang, ada beberapa update tentang bagaimana humanis kita terpanggil untuk semestinya kita harus berbarengan tanpa harus menihilkan satu sama yang lain. Karena ini bukan sebuah kompetisi, Mas ya. Nah, dari sektor itu,
kalau lo melihat dari titik pandang itu, apa lo yang bisa urai? Iya, jadi kan gue lumayan rajin Mas sebenarnya dari hari-hari awal. Emang telat Mas ya kita ngehnya kan. Di tanggal 25, 26, 27 kan itu puncak hujan 2 hari itu. Tapi mungkin baru tanggal 28, 29 itu gara-gara video awal di Tapanuli Selatan yang ada rumah hanyut itu kan. Nah belakangan itu udah mulai muncul beberapa footage Mas ya. Paling yang lumayan gue perhatiin itu ketika di Tamiang itu Mas. Kenapa di Tamiang? Ada seorang babinsa ya, Pak Gimin Saputra namanya. Oh iya. Itu luar biasa Mas. Iya. Beliau itu seorang diri bayangkan berhasil mengevakuasi 25 orang Mas. Mengevakuasi gimana ini maksudnya? Jadi waktu itu kan ada keluarga itu kebanjiran sampai 3 meter lebih Mas ya. Kedalamannya? Tinggi airnya Mas. Oh iya, kedalaman airnya. Kedalamannya Iya, betul. Akhirnya dengan peralatan seadanya aja, dengan pelampung yang tersedia, terus dia itu membuat semacam merakit darurat ya, pakai dirigen. Satu persatu dia itu Mas mengambil keluarga itu di tempat yang lebih aman sampai 25 orang Mas. 25 orang terjebak di itu berapa lama itu? Wah itu berjam-jam pasti. Dan memang waktu itu ada bot BNPB pun itu nggak sanggup Mas. Untuk mencapai posisi itu. Karena arusnya luar biasa Mas. 3 meter pandangan gua dengan daerah aliran sungai deras sekali itu. Deras. Drill hero ini Jang. Iya sebetulnya iya. Maksudnya apa ya? Kan ini kan bencana Mas ya. Bencana ini menurut gua adalah sebuah krisis yang akan menguji rasa kemanusiaan kita Mas. Ini baru satu contoh ya, Lo punya yang lain? Ada lagi Mas, ini agak unik contoh di Aceh, lain. Seorang hakim, itu waktu itu akhirnya mengevakuasi dirinya. Di tengah jalan Mas, ketemu orang, diarahkan akhirnya Mas, itu untuk ke tempat aman. Ternyata orang itu adalah warga binaan yang divonis oleh hakim tersebut Mas. Cukup luar biasa ya. Iya, waktu itu ada kasus pencurian sawit kalau nggak salah. Beliau awalnya ragu Mas, hakim perempuan ini. Jangan-jangan nanti ini masih dendam mama saya. Ternyata enggak Mas, malah mengarahkan ke sini aja Bu, yang aman gitu loh Mas. Jadi yang membantu hakim yang memvonis bersangkutan itu adalah warga binaan yang juga terdampak bencana ini. Betul. Kemudian mungkin si hakimnya punya persepsi ini masih dendam nih. Tapi ternyata enggak Mas. Tulus aja gitu. Malah diarahkan kalau dia dendam Mas, dikasih tahu arah yang salah dong. Iya. Ini enggak, akhirnya beliau berhasil terevakuasi dan sekarang udah di Sumatera Utara. Akhirnya dari cerita lo ini, krisis itu melampaui segalanya Cang ya? Iya, kemanusiaan kita kan diuji di situ Mas. Mana yang mungkin orang egois, mana yang mau bersedia berkorban. Kayak tadi itu kan babinsa itu kan mempertaruhkan nyawanya sendiri Mas. Iya. Dan memang mungkin ini mungkin kelebihan dari ini ya seorang prajurit Mas ya. Dari segi mungkin dia ketenangan mentalnya, kondisi fisiknya yang prima gitu kan. Jadi dapat lakukan upaya yang luar biasa ini gitu loh Mas. Oh, jadi gue ingat ini yang babinsa yang meniti di atas kabel listrik ya? Kabel itu betul. Bolak-balik 25 orang loh itu. Nah, yang begini-begini ini menurut gua dalam situasi krisis yang cukup luar biasa lah Cang ini ya. Rasa humanisme kita itu betul-betul diuji. 2 contoh lo itu menunjukkan sebetulnya secara umum bangsa kita ini memang orang-orang baik, Cang. Sebetulnya iya, itu kan kita apa ya Mas ya, bangsa yang terkenal dengan gotong royongnya Mas ya. Iya. Dan ketika situasi seperti ini muncul lagi gitu kan, antar warga saling jaga, saling bantu ya kan. Nggak kebayang Mas waktu gua ngelihat tayangan Mata Najwa itu ada ibu-ibu cerita Mas ya. Itu beliau sama anaknya karena itu ini ya naluri ya ketika hanyut itu berpegangan di pohon ceri ya. Setinggi leher Mas sambil ngekepin anaknya itu. Astagfirullah. Dari jam 7 pagi baru ada yang menolong jam 9 malam Mas. Wow. Dan masih bisa bertahan. Iya, berarti berapa tuh? 14 jam setinggi leher itu. Terbayang nggak gimana traumanya itu Mas? Ya, gua kalau soal trauma punya pengalaman pribadi Cang ya. Dan sebetulnya gue nggak mau menceritakan ini, tapi gue pernah mengalami situasi yang cukup rumit terkait turbulensi pesawat ya. Gue pernah
terbang dari Bangka Belitung ke Jakarta waktu itu, kemudian di Jakarta ada badai besar dan gua menghadapi turbulensi yang seumur gua. Kalau memang lo pernah naik Xperia, nah kalau lagi menurun itu gua merasakan 10 sampai 20 kali lipat dari itu, Jang. Dan itu traumanya sampai sekarang. Setiap gua harus naik pesawat, gua harus keringat dingin gitu. Dan sampai detik ini sebisa mungkin kalau seandainya bepergian menghindari pesawat, misalnya ada kereta gitu, gua lebih milih naik kereta sampai segitunya. Nah, itu baru di turbulensi. Gua iris dengan traumatik di sektor anak-anak. Gua bisa membayangkan bagaimana rasa traumatik itu akan menggejala seumur hidup, Jang. Lo punya kan pengalaman traumatik itu, Jang? Gue pernah, Mas. Gue masih inget itu. Nanti saya masih inget. 8 Februari tahun 99. Gue sempat tinggal di daerah, waktu itu di daerah Batang ya. Kena puting beliung. Yang paling mungkin radiusnya puluhan meter aja ya. Itu sampai sekarang, Mas ya. Kalau gua dengar suara angin, apalagi yang kena seng, masih ingat ya. Waktu itu sebelah rumah gua ada bangunan, ada sengnya soalnya, Mas. Itu kan tanda petik cuman menerbangkan genteng rumah. Iya, itu aja udah menimbulkan traumatik ya. Iya, sampai detik ini ya. Tahun-tahun awal itu tiap kali hujan dikit, angin was-was pasti, Mas. Nah, ini gue baru membicarakan aja udah keringetan telapak tangan gue. Itu di luar logika kita loh, Mas. Iya. Kita baca statistik sebenarnya pesawat itu nggak sering kecelakaan, itu nggak ngaruh. Iya. Nah, gue membayangkan bagaimana ini yang anak-anak dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang terkena arus besar, yang kemudian kayu gelondongan segala macam menabrak di situasi sekeliling mereka. Gua nggak bisa membayangkan bagaimana untuk recovery mental mereka nih. Betul sekali, Mas Aab dan juga Mas Icang, itu pernak-pernik dari pendekatan humanis yang tadi disampaikan sama Mas Aab dan juga Mas Icang. Tapi Mas, di sisi lain ini juga ada yang sepertinya tidak terbayangkan karena beberapa ini muncul juga kontroversi terkait bencana, Mas, yang juga disampaikan oleh beberapa tokoh publik, tokoh politik begitu. Nanti kita sampaikan di segmen yang selanjutnya. Mas Aab dan juga Mas Icang, karena di segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kita akan melanjutkan kembali ini ulikan terkait dengan bencana di 3 provinsi di Pulau Sumatera, di mana tadi kita juga sempat membahas ataupun menceritakan begitu pendekatan humanis yang sempat dilihat oleh Mas Aab dan juga Mas Icang. Tapi sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan begitu Mas ya, tadi kan juga kita sempat nih menceritakan ataupun mengisahkan begitu ada seorang babinsa yang menyelamatkan 25 orang dengan ketinggian air di 3 meter ya. Lebih. Itu kan juga kalau misalnya kita lihat arus airnya juga cukup deras sekali. Deras. Beliau juga menaiki tali-tali yang ternyata itu juga adalah dari tali listrik. Menyeret jerigennya, kemudian yang sudah disusun untuk menjadi perahu rakit darurat lah itu. Iya, rakit yang proper itu. Iya, mungkin kalau di situ saya bisa melihat bahwa ya beliau menyelamatkan manusia, tapi di sisi lain beliau juga harus siap mempertaruhkan nyawanya karena Mas, saya punya sedikit cerita terkait dengan bencana begitu ya. Di beberapa tahun udah agak lama sih saya pernah menjadi jurnalis, seorang reporter di salah satu kanal pemberitaan online. Pada saat itu saya diminta membuat sebuah tulisan feature. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh tim SAR saat evakuasi. Disuruh ngapain? Ikut tim SAR evakuasi di sekitar di atap rumah juga, jadi situasi banjir evakuasi juga di daerah mana itu? Di daerah Jakarta Timur kalau nggak salah. Apa yang lo rasain waktu itu? Wah Mas, itu kita melawan arus. Itu pertama kali Neng Dia ada di atas perahu karet tim SAR, arusnya tuh deras banget. Tapi di situ memang petugas tim SAR juga sangat kooperatif sekali untuk
membawa si pelampungnya itu dengan kecepatan juga yang cukup tinggi melawan arus. Kalau misalnya di depan itu tiba-tiba ada balok, kita harus ke kanan, sofa lewat, kasur Itu di lewat, Jakarta. gitu. Itu di Jakarta. Di Aceh kan Dan itu- banjir biasa. Iya, betul. Ibaratnya kayak gitu, Selain Mas, ya. arusnya kan juga, ini kan banyak lok-lok kayu itu loh. Itu dia, Ya kan? itu dia. Jadi agak jadi terflashback begitu dan membayangkan bagaimana Pak Giman Babinsa tersebut juga akhirnya Harus berjuang membantu. ini. Betul sekali. Kalau gue iris jauh lebih dalam, bagaimana situasi korban dalam situasi yang semacam itu. Lo baru di Jakarta dengan arus yang sudah sebegitu derasnya, lo ada di perahu yang sangat Oh, iya. proper, Iya. punya tim SAR. Kita bayangkan Bukit Barisan, kemudian daerah aliran sungainya terkonsentrasi di situ, kedalaman 3 meter, mungkin bisa lebih. Kemudian kecepatan laju airnya mungkin bisa beberapa ratus kilometer per jam atau berapa puluh kilometer Berapa per jam. puluh mungkin. Ya, berapa puluh kilometer per jam. Kalau ngelihat dari videonya Pak Giman, puluhan kilometer per jam itu, Cang. Dan itu betul mempertaruhkan nyawa di saat menyelamatkan nyawa yang lain. Nah, poin yang ingin sampaikan, Cang. Kenapa kemudian ini tadi terbahas oleh kita? Point of view-nya itu adalah trauma yang ditimbulkan terkait dengan bencana ini tidak main-main. Dalam situasi yang semacam ini dibutuhkan lebih banyak orang seperti Pak Giman yang terpanggil secara humanis, yang terpanggil secara empatik, secara etis, meskipun Pak Giman ini adalah Babinsa, salah satu anggota formal dari kelembagaan negara, Tentara Nasional Indonesia, dan memang Babinsa berada di ujung paling akhir dari keberadaan Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi tidak banyak kemudian dalam lembaga formal kenegaraan kita yang punya empatik sebesar Pak Giman ini. Lo tadi dipantik tuh di awal sebelum kita jeda bahwa akhirnya dalam situasi yang menimbulkan ketraumaan tinggi harus melakukan respon yang sangat cepat. Presiden Prabowo 2 kali sudah melakukan upaya koordinasi ke sana. Kemudian semua kelembagaan negara sudah mencoba untuk tampil. Bahkan yang bisa terekam adalah anggota aktif TNI Babinsa untuk menyelamatkan 25 orang ini. Ini semestinya harus diiringi oleh sikap yang empatik juga, Cang, dari para pemangku kepentingan yang di merekalah nanti semua koordinasi penanganan bencana akan terkonsentrasi. Nah, Neng Tia tadi memantik terkait dengan kontroversi yang ada. Iya. Lo punya catatan terkait ini, Cang? Iya, yang paling utama dan paling menghebohkan kan Bupati Aceh Selatan, Mas, ya. Oh iya. Yang ketika lagi huru-hara bencana malah mau umroh ya, Siapa namanya? Pak Mirwan. Itu yang sudah dinonaktifkan selama 3 bulan ya, karena memang ketika ditelusurin memang melanggar undang-undang, Mas, itu, Mas. Ya, tapi sebelum lo kaitkan jauh tentang itu, memang ada kontroversi di antara 2 pendapat yang terbelah nih, Cang. Satu sisi memang Mirwan ini kan dia kader Gerindra, dan Gerindra akhirnya mengambil langkah cepat karena melihat dalam sisi etis ini tidak semestinya dilakukan. Gerindra langsung memecatnya. Kemudian ini di follow up. Ketua DPC Aceh Selatan. Ya, dia ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Pak Prabowo dalam rapat koordinasi langsung kemudian berdiskusi. Ini adalah langkah disersi. Pak Tito ya waktu itu. Nah, kemudian menyebut Pak Tito, dan kemudian ketika dalam rapat itu ada Gubernur Aceh siapa? Pak Muzakir Manaf atau Mualim gitu. Udah lo pecat ya, gitu kan? Ya. Nah, kemudian ini diperkuat oleh Ketua Harian Partai Gerindra Supin Dasko Ahmad yang kemudian itu dipecat dan mendesak untuk Mirwan segera dinonaktifkan. Ya. Nah, poin gua di sini ada perdebatan sedikit yang gue lihat di media sosial, Jang.
satu sisi dia ingin menjalankan pribadi sebagai sosok agama, pemeluk agama yang taat, menjalankan umroh, meskipun akhirnya perdebatannya ini adalah sunnah, menjadi pemimpin untuk leading sektor ketika kebencanaan, ini adalah banyak ditafsirkan sebagai kewajiban yang jauh lebih tinggi daripada umroh. Nah, kita memahami bahwa ini mungkin berangkat umrohnya sudah dipersiapkan sejak lama, akan tetapi ini kan bencana yang lagi-lagi tidak bisa kita anggap remeh gitu. Betul. Dan butuh kesigapan. Tidak hanya Pak Prabowo, tidak hanya Profesor Subidaso Ahmad yang marah, kemudian Mu'alim juga tidak ada rasa menyerah kecuali mati. Dan Pak Prabowo memakai kalimat yang cukup keras. Ini sudah seperti desersi. Anggota TNI itu ada istilah desersi, meninggalkan tugas tanpa izin. Ini yang terjadi di Mirwan. Karena gue baca dia sudah minta izin ke gubernur, nggak diizinin karena ini dalam situasi darurat. Kan sempat ada juga Mas perdebatan apakah ini sah atau enggak. Memang ini sah, Mas. Maksudnya sahnya di mana? Pemecatannya? Pemecatan atau pemerintahnya? Sementara itu kan Mirwan ini melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya tentang pemerintahan daerah. Di situ ada Mas di pasal 76 di Undang-Undang Pemerintahan Daerah Mas tahun 2014. 76 pasalnya di huruf I itu kan. Apa isinya? Bepergian ke luar negeri tanpa izin menteri. Itu nggak bisa. Dan sanksinya itu di pasal selanjutnya 77 di ayat 2 diberhentikan selama sementara 3 bulan. Kalau dia itu gubernur oleh presiden, bupati wali kota oleh menteri dalam negeri. Dan nanti ditunjuklah kan sudah ya PLT-nya itu wakilnya. Lalu selama 3 bulan ini Mirwan tuh harus bolak-balik ke Kemendagri. Buat ngapain? Untuk tatar soal penanganan bencana, Mas. Ya. Nah, kalau kemudian untuk pemecatan secara permanen, lo sudah ngulik belum? Itu belum ada, Mas. Karena kan itu harus mekanisme DPRD, Mas ya. Gitu. Iya, karena memang ini kan awalnya kan memang debat, Mas ya. Bisa semudah itu. Ternyata bisa dan nggak cuman pasal itu, Mas. Ada juga yang lain-lain juga, Mas. Contohnya merangkap jabatan, kan, korupsi itu sebenarnya ada ternyata itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu, Mas. Dan termasuk melanggar sumpah jabatan ya? Oh iya betul. Tapi kan memang ini Mas sayangnya ya mungkin di negara kita, di bangsa kita memang belum terbiasa sejentel itu ya. Karena kalau kita itu mencermati, kalau di Belanda itu ya ada pepatah lama, lebih kurang bunyinya itu Leiden is Leiden, to lead is to suffer, Mas. Apa definisinya paling sederhana? Itu sebuah penderitaan sebenarnya, Mas. Memimpin itu sebuah penderitaan. Coba elaborasi lebih dalam, Jang. Nah, kalau di sana kan sudah siap-siap ya, ketika mau jadi pemimpin, ya siap-siap pusing lah tiap hari untuk menderita. Apalagi di tengah bencana seperti ini. Sementara kalau di kita, mungkin ya masih di tahap status mungkin ya, dan kekuasaan gitu loh, Mas. Artinya untuk menjadi pemimpin itu agar mendapatkan rasa hormat dan status kekuasaannya. Betul. Ya itu kan akhirnya banyak yang nggak siap ya. Mungkin dia jadi bupati, keren bupati nih, punya power, punya kuasa. Giliran dia menghadapi bencana gitu ya, kabur gitu loh. Nah, ini yang kemudian agak sedikit kontras kalau kita perbandingkan dengan sikap-sikap empatik seperti Pak Giman. Ya, catatan lebih jauh tentang ini, Cang. Nah, menurut gua sih memang di situasi seperti ini tadi yang gue bilang ya, teruji kemanusiaan kita. Emblem tuh nggak penting, Mas. Ini alhamdulillahnya gitu masih ada nih pejabat kita ya yang mengerti itu. Contohnya itu DPD yang lo coblos itu, Mas. Oh iya, hampir. Jawa Barat. Karena dia agak cukup beda sendiri gitu. Mencolok sendiri kan. Mencolok sendiri fotonya begini. Siapa? Komeng. Alfian. Nama aslinya Komeng siapa? Alfian. Komeng kemarin hadir di Agam ya, Sumatera Barat.
tanpa emblem TPD sama sekali, Iya. itu pakai rompi PMI. Karena konteksnya sebagai relawan PMI hadir untuk menghibur anak-anak di pengungsian, Mas. Iya. Pas ya sama backgroundnya ya. Itu pas banget sebagai seorang penghibur gitu ya, pelawak, di video terlihat ya genuine lah ya. Komeng ngapain aja di sana, Cang? Sepemantauan lu? Menghibur anak-anak, bermain, untuk pemulihan trauma tadi itu, Mas. Oke. Ini kan dibutuhkan sekali ya. Nggak cuman kita ngomongin pangan, sandang, papan gitu Mas ya. Tapi juga martabat dan traumanya itu yang luar biasa, Mas. Setuju. Gitu kan. Karena kalau boleh gua menyitir ini ya, seorang ilmuwan BRIN, Mas. Oke. Siapa? Namanya Yanu Hendar Prasetyo. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah peneliti kependudukan yang spesialisnya itu di Rural Society. Oke. Pernah nulis soal ini, Mas, resiliensi sosial pasca bencana. Oke. Jadi korban ini kan manusia juga, Neng Tia ya. Iya. Nggak kita sekedar ngasih bantuan pangan, sandang, papan, tapi juga mereka butuh dihormati Iya. dan mereka punya martabat atau dignity gitu. Iya. Jadi jangan sampai malah dijadikan orkestrasi, panggung teatrikal, ini pahlawan, ini yang paling hebat. Apalagi sampai menjadi ini, Mas, superhero kompleks Apa itu superhero kompleks? atau mesias kompleks. Apa Yaitu keinginan untuk jadi pahlawan setiap saat, Mas. Bukan untuk pahlawan itu statusnya dengan sendirinya atau mendapatkan validasi dari orang tanpa diharapkan, justru dia mengharapkan itu. Ya itu kan bisa kita kontraskan, Mas. Pak Giman tadi apakah dia itu nge-vlogs? Guys, gue lagi nyelamatin orang nih, guys. Kan enggak. Gue dapat Dari jarak jauh ada yang ngerekam kebetulan. Dia nggak sempat mikir itu, Mas. Dan seandainya nggak ada yang ngerekam itu, kita semua juga nggak akan pernah tahu apa yang dilakukan Pak Giman. Bisa jadi. Jadi memang disitulah apa ya, ada perbedaan mungkin ya antara orang-orang yang mungkin membangun panggung untuk dirinya dengan yang tidak. Itu bisa ketahuan sebenarnya gitu loh. Apa istilah lu tadi? Superhero kompleks atau mesias kompleks. Kalau mesias tuh lebih tinggi lagi tuh, juru selamat dia. Seolah-olah dia bisa menyelamatkan dunia ini sendirian gitu loh. Oke. Kan nggak bisa, Mas. Ini tuh kan situasi yang apa ya, krisis gitu ya. Baru akan kelihatan kita kemanusiaan kita sejauh mana. Ada lagi, Mas, seorang netizen namanya Raja Tahir ya. Seorang inilah ya IT gitu ya. Dia itu membuat aplikasi namanya Alun-Alun, Mas. Oke, apa isinya? Jadi itu bisa ngecek, bisa saling berkabar antar ada yang mau bantu apa, ada yang butuh apa di situ bisa dicek. Lewat ya ada juga apa geografisnya di mana gitu ya. Bisa ngecek mana listrik yang udah nyala, mana yang belum. Bisa ngecek sinyal mana yang nyala, mana yang mati sinyal HP, dan juga kebutuhan BBM dan LPG juga gitu. Jadi orang-orang seperti ini menurut gua ya yang jadi apa ya, the real hero-nya gitu loh. Iya. Meskipun mereka di luar jangkauan hingar-bingar sorotan ya. Betul. Jadi kan memang apa ya, gue sangat menyetujui ya dengan Pak Yanu tadi itu ya. Ada martabat manusia di situ, Mas. Iya. Kita harus respect. Iya. Bayangkan, Mas, ini kan jelang musim panen loh, Mas. Oh iya, Cang. Petani padi di Aceh, petani kopi, mata pencaharian mereka tuh lenyap. Dan Aceh itu salah satu pusat ketahanan pangan nasional loh, Cang. Persis. Untuk padi. Nah, situasi-situasi semacam ini, gue agak cukup terpantik untuk mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh terkait dengan superhero kompleks atau mesias kompleks ini, Cang. Karena kecenderungan itu gue lihat mayoritas ada di kita, Cang. Iya banyak sih kayak gitu sih. Iya kan? Nah, kecenderungan-kecenderungan yang semacam ini coba nanti kita diskusikan. Ada baiknya public figure yang banyak memunculkan kontroversi ini, coba lo nanti punya titik pandang di mana untuk istilahnya menganalisis ini terkait dengan bagaimana seharusnya mereka bersikap, Cang. Iya. Iya. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, kita lanjutkan lagi obrolannya karena kita harus jeda terlebih dahulu. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah.
Baik sahabat Mutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kita sudah ada di segmen terakhir, ini segmen penghujung dari episode kali ini, di mana kita akan melanjutkan ulikan ini tadi. Di akhir segmen sudah dipantik oleh Mas Aab sebetulnya, atau seharusnya begitu ya Mas Aab dan juga Mas Icang, ini bagaimana sih pejabat publik ini selayaknya begitu, sebaiknya dalam berkomunikasi, khususnya dalam hal ini adalah terkait dengan kasus bencana di Pulau Sumatera ini. Mas Aab dan Mas Icang, silahkan dilanjutkan kembali. Nah, yang paling menarik itu kan, ada beberapa situasi yang semestinya kita semua itu harus tampil solid, saling menopang antara satu dengan yang lain. Tapi di saat bersamaan, kerap kali dengan gua nggak tahu latar belakang dan backgroundnya apa, Cang, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kemudian itu bukannya akan mempermudah untuk penanganan bencana ini, tapi kemudian ini lebih banyak membuat gaduh dan keruh dalam persepsi-persepsi publik yang publik ini mayoritas tidak ada di lapangan. Dan yang kedua, publik di luar area bencana sangat tergantung untuk menerima asupan informasi itu adalah dari media mainstream, terutama Cang, media sosial yang sekarang betul-betul bisa kita akses dengan keleluasaan penuh. Nah, ini akhirnya menuntut untuk pejabat publik lebih bijak, lebih aware, dan lebih apa istilahnya ya, rigid dalam mengkalkulasi narasi yang akan dikeluarkan ke media. Lo tadi sudah satu, meskipun itu bukan bentuk narasi, Aceh. Tindakan kalau itu. Kalau itu tindakan. Nah, kalau untuk narasi ini, lo punya contoh apa, Cang? Ada lagi catatan lain ini dari seorang menteri, Mas ya. Siapa? Menteri Sosial. Gus Ipul? Gus Ipul. Oh, Gus Ipul lagi tenar nih sekarang. Iya, mengomentari ini Mas soal sumbangan ya, penggalangan dana itu ya. Selain sumbangan dan penggalangan dana, Gus Ipul ini kan lagi juga. Oh, ini terbelahnya NU, Mas. Oh iya kan? Ya, betul. Itu kan salah satu aktor utama di NU kan? Betul, itu kan beriringan, Mas. Tanggal 26 itu kan keluarnya surat edaran dari itu kan. Pemecatan ya, tanggal pas 26. Oh, jadi ini masih berlanjut, Jang? Masih. Makanya NU kan waktu bencana ini, huru-hara ini asik sendiri dengan huru-haranya internal gitu loh. Yang akarnya karena diberi konsesi tambang ya? Ditengarai soal itu. Oke, balik ke Gus Ipul soal bencana. Ya, soal penggalangan dana, beliau itu mengatakan kalau misalkan ada penggalangan dana gitu ya, itu harusnya ada auditornya. Kalau di angka 0,5 miliar ke atas itu harus pakai auditor bersertifikat. Kalau di bawah 0,5 M itu harus lapor ke Kemensos. Ini kan mungkin nyindir ini ya, salah satu influencer itu, Mas ya. Oh, yang apa namanya, yang sudah Irwandi ya, mungkin yang langsung ke itu ya, melakukan penggalangan dana satu hari terkumpul 10 miliar. Oke. Dan sempat bikin vlog-vlog di sana ya. Betul. Padahal kenyataannya itu kan lewat platform namanya Kita Bisa, Mas ya. Crowdfunding namanya. Oke. Ternyata kan Kita Bisa itu ternyata mengantongi izin namanya PUB, pengumpulan uang dan barang, itu juga di bawah Kemensos juga, Mas, izinnya, Mas. Sebenarnya udah sah gitu loh. Lagi-lagi di sini ada semacam kayak apa, Mas ya, blunder dalam komunikasi publik. Padahal kan kita tahu ini kan harusnya pejabat punya sense of urgency, Mas ya. Bahwa mungkin sebagian orang mungkin lebih suka punya platform sendiri gitu ya. Sementara kan kita tahu ketika seorang pejabat ngomongin prosedur, itu kan watak birokrasi gitu loh, Mas. Kalau sempat boleh ini ya, gua sitir, Thomas Sowell tuh bilang gini, Mas. Siapa Thomas Sowell nih? Ekonom Amerika, Mas. Beliau menyatakan bahwa bagi birokrat itu paling utama adalah prosedur. Outcome itu nomor sekian gitu loh. Iya. Jadi kata bahasa Inggrisnya for birokrat ya kan, prosedur is everything, outcome is nothing gitu loh. Sindiran sangat kuat itu. Betul. Maksud kan gini ya, ini kan di suatu situasi krisis, nggak mungkin semua itu menangani semua gitu, Mas ya. Setuju gua. Ada blind spotnya, saling mengisi lah gitu loh, Mas. Nah, itu poin gua, saling mengisi aja gitu di situ. Harusnya ada saling tumpukan bantuan, saling keterkaitan antara satu pihak dan yang lain. Lo tadi sudah sempat menyitir tuh bahwa
baik masyarakat sipil, baik birokrat, baik TNI Polri, ini kalau memungkinkan sinergis, toh misalnya Ferry dalam menyalurkan semua yang dia kumpulkan pakai jalur formal kenegaraan itu. Siapa? Pakai TNI untuk pengiriman bala bantuan itu, pakai Polri, pakai semua yang dibutuhkan, karena saat ini yang dimiliki dan satu-satunya saluran yang paling memungkinkan adalah TNI Polri. Punya helikopter, punya tim SAR yang punya perahunya, punya alat jelajah untuk memindahkan satu logistik dari satu tempat ke tempat yang lain jauh lebih cepat, dan itu sudah dikerahkan sejak bencana pertama kali ada. Nah, memang contoh berikutnya nih, selain Gus Ipul, kemarin juga ada yang bermaksud Komdigi diminta untuk mensosialisasikan informasi-informasi penting di tempat bencana yang sedang berlangsung. Dan ini viral. Maksud untuk agar Komdigi dipaksa melakukan tupoksinya secara baik, menginformasikan apapun yang terjadi di daerah-daerah bencana ini, agar publik luas segera bisa mengetahui. Ini kemudian tidak tersampaikan ke publik karena ada sedikit diksi kata yang semestinya tidak dipilih lah gitu, Siapa? Komisi 1 yang sedang viral cukup luar biasa. Endi Patwijaya. Gua secara personal kenal beliau, dan setelah gua konfirmasi ini ke beliau, tidak ada sedikit pun maksud untuk kemudian menihilkan bantuan dari masyarakat sipil. Itu kenapa setelah gua komunikasi sama beliau bercerita, menelpon langsung. Beliau yang berinisiatif untuk berkomunikasi sama Ferry. Ferry pun menyadari dengan penuh bahwa maksud Bang Endi tidak sedemikian. Akhirnya Ferry mengatakan ke Endi Patwijaya bahwa saya tahu maksudnya, karena Ferry ini kan dulu birokrat juga, Betul, Kemenkeu ya. Ya, di Kemenkeu, bahwa apa yang dilakukan untuk memperbandingkan apa yang dilakukan negara, yang sebetulnya Endi Patwijaya mengharapkan Komdigi aktif dong mensosialisasikan semua kejadian yang ada di wilayah bencana ke masyarakat umum, biar nanti masyarakat bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam titik pandang. Nah, ini sebetulnya fungsi utamanya diarahkan kepada Komdigi waktu itu, RDP dengan Komdigi. Akan tetapi karena mungkin terselip sedikit, Endi Patwijaya mengatakan bantuan 10M itu. Namun gue bersyukur ini bisa langsung diklarifikasi secara langsung, dua pihak tidak kemudian saling memberikan narasi di media yang tanpa harus melalui proses tabayun. Nah, setelah gue komunikasi dengan Bang Endi mengatakan tidak ada maksud sedikit pun, Bang, untuk kemudian menihilkan bantuan orang. Tujuan utamanya adalah mengharapkan Komdigi agar melakukan tupoksi secara benar. Tapi lagi-lagi, dari kasus Endi Patwijaya ini, gue membaca cukup bijak dan harus tepat, rigid pejabat publik untuk menarasikan maksud yang diucapkan agar ini tidak kemudian bergeser substansinya. Coba bayangin, mungkin narasi bahwa Endi Patwijaya mengharapkan agar Komdigi melakukan tupoksi dengan cukup luar biasa dan lebih full lagi, tidak pernah tersampaikan di publik di semua ranah pemberitaan. Sekarang pemberitaannya ada di sektor mana? Menihilkan peran masyarakat sipil. Nah, yang begini-begini tentu dalam konteks, kalau gue seneng teori akademik, pejabat publik, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya harus ada 3 nih. 1, maksudnya harus ditata dengan jelas. Yang kedua, memikirkan audiens. Gitu, Mas. Kan sekarang kita tahu 55% orang dewasa di Indonesia itu Gen Z sama milenial, Mas. Itu, Mereka punya persepsi sendiri dan mereka sangat bergantung sama impresi, Mas. Apa itu impresi, Kesan sekilas, kan substansi. Jadi kalau ada yang motong-motong video segala macam, ya itulah, itu era seperti itu, era impresi sekarang, Mas. Nah, elaborasi secara lebih jauh tentang impresi ini bagi pejabat publik, lo punya catatan apa? Nah, itu, Mas. Jadi menurut gua
apa ya? Kalau misalkan lagi situasi krisis seperti ini, kalau nggak ada hal yang benar-benar rigid dan yakin itu zero mistakes, menahan diri dulu aja, Mas. Nah, itu yang poin ketiga gua, Cak. Pejabat publik ketika kemudian harus berkomunikasi, ingat dasar underline besar tentang etis moral. Saat ini, mungkin misalnya dari kasus-kasus kontroversi pejabat ini, 3 hal ini maksudnya baik. Gus Ipul misalnya, yang kemudian ini harus prosedur, Oh iya. sebetulnya ini secara prosedural nggak ada masalah, Jang. Masalah, dan memang gue tahu sih arahnya jangan sampai ada penggalangan dana yang bodong misalnya gitu kan. Betul. Cuma dalam teori, Cang, ini karena melakukannya harus ada pihak yang sedikit seolah-olah terancam, dalam teori namanya face threatening act atau aksi mengancam muka secara langsung. Misalnya Ferry tadi mengumpulkan donasi 10 miliar, kemudian Gus Ipul ngomong bahwa 10 miliar ini harus diaudit, seolah-olah menihilkan atau mempermasalahkan, tentu yang sebelah sini akan merasa terancam. Ada baiknya misalnya ini sudah ada yang melakukan penggalangan cukup luar biasa, kita apresiasi, pemerintah akan dengan sangat leluasa dan dengan peralatan equipment yang kita punya akan mendukung penuh. Agak cukup berbeda nanti hasilnya, Cang. Kasus Endi Patwijaya juga sama halnya itu. Akhirnya apa? Meminta Komdigi bekerja secara full, substansinya bergeser terhadap karena seolah-olah ada yang diperbandingkan untuk dinihilkan. Betul, dan gini Mas, gue malah nggak berhenti di situ ya. Ini kan tadi ngomongin penanganan bencana. Ini ada yang lebih urgent lagi loh sebenarnya. Soal wanti-wanti BMKG itu di akhir tahun itu bisa terjadi siklon Seroja di NTT, Mas. Terulang lagi. Ya, itu gua baca itu. Coba urai, Cang. Nah, pas gua cek rilisan BMKG ini terlalu ilmiah dan kurang ramah user friendly, Mas. Oke, agak cukup rumit untuk dipahami, harus dijunjung gitu ya. Inilah tupoksi Komdigi di sini menurut gua, Mas. Itu yang sebetulnya diharapkan oleh Endi Patwijaya karena gua kenal personal. Betul, ya. jangan kita lagi-lagi pakai SMS blast. Siapa yang baca SMS hari ini, Mas? Kan nggak ada. Tolonglah itu gimana caranya, mungkin yang ahli expert komunikasi ya, ditranslate itu himbauan dan wanti-wanti BMKG itu, bibit siklon yang di NTT nih, itu seperti apa gitu ya, dijelaskan dengan sesederhana mungkin, seringan mungkin, dan ini bisa diamplifikasi gitu loh, Mas. Oke. Dan terakhir mungkin Mas ya, gua tuh membayangkan sebenarnya, Mas. Gimana? Kemarin kan baru gempa di Jepang, Mas ya. Oh iya, barusan ya. 7,8 loh. Besar sekali itu. Besar sekali. Menyamai Jogja itu, Jam. Iya, Aceh itu 9, sekian kan. Ya, kalau Jogja itu 7 sekian skala Richter ya. Tapi Mas, itu nggak satupun korban meninggal. Wow. Paling 90 ya luka-luka. Kenapa itu bisa terjadi? Mitigasi lagi-lagi dan juga bangunan sudah tersertifikasi, regulasinya ketat juga, Mas, gitu kan. Satu lagi itu yang sorry. Gempa di atas 7, skala Richter. ya Hanya korban luka 90 orang. 90 orang, Mas. Luar biasa kan? Ya. Satu lagi yang lebih dramatis mungkin ya. Apa? Sebuah desa di Swiss kalau ini. Sekitar pertengahan tahun ya kalau nggak salah, itu namanya Blatten. Itu diapit 2 bukit di Ngare gitu, Mas ya. Habis longsor, terkena longsor. Satu desa itu habis lah gitu ya. 300 orang penduduknya, cuma 1 yang kena. Dan itu hilang, Mas. Karena apa? 9 hari sebelum kejadian sudah diungsikan, Mas. Oke, gua paham poinnya. Yes, bahkan gue baru tahu ternyata di sana tuh ada ahli namanya nggak geologis tapi lebih spesifik, itu ahli ini Mas, ahli runtuhan longsor salju. Spesifik itu, Mas. Sangat spesifik. Bukan longsor tanah itu. Oke. Namanya glasiolog. Glasiolog. Glasier kan salju yang itu. Ini ahli longsoran salju, Mas. Ada. Karena beda fisikanya beda itu dengan tanah itu kan. Ada kurikulum khususnya tuh kayaknya. Nah itulah makanya gua kalau berharap terlalu kejauhan, Mas ya. Gua memimpikan sebenarnya. Satu hari nanti kita bisa kayak Jepang atau Swiss ini. Ini masih jauh ya, karena per hari ini kalau kita baca media, Mas ya, bahkan alat deteksi gempa tsunami pun itu dicuri loh. Itu Jang ya. Terakhir kan di Sidrap, Sulawesi Selatan, aki dan panel surya itu diambil orang, Mas. Dan padahal di tempat yang serupa, kejadian sudah 4 kali seperti itu.
10 tahun terakhir BMKG mencatat ya, ada 10 titik berbeda Mas. Di semua pulau besar Indonesia udah ada tuh Mas. Kecurian alat deteksi seismograf itu. Sumatera ada, Sulawesi, Jawa, bahkan Papua. Tapi gue memimpikan lah satu hari nanti kita akan bertransformasi ya. Untuk seperti Swiss atau Jepang itu gitu loh Mas. Gue juga berharap Cang. Iya. Mungkin closing sedikit dari Mas Aap untuk menutup episode ini. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Mas Icang itu menjadi closing statement gue juga. Harapan gue juga, Cang. Harapan yang sama ya Iya. di sini. Dan tentu saja kalau harapan dari saya ini semoga perbincangan atau obrolan di episode Ngutik kali ini juga bukan sekedar hanya bisa mendapatkan pengetahuan begitu ya bagi sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, tapi ini juga bisa menambah sisi empati kita begitu terhadap saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masa-masa itu berat. yang banyak luput di masyarakat kita, empatik. Ya, semoga itu juga bisa semakin kita pupuk begitu khususnya terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Terima kasih telah menonton episode di Ngutik kali ini, Mas Aap, Mas Icang juga terima kasih atas ulikannya. Terakhir, mari saling jaga, mari jaga sesama. Dan untuk juga menutup, saya juga mau menghimbau ini mengingatkan kepada pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Ngutik, bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, bisa langsung saja hubungi kami di YouTube kami Skala Survei Indonesia dan juga berbagai media sosial kami yaitu @SSI_official. Dan akhir kata kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.